Om Swastiastu. Halo pemirsa, senang sekali saya kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini di acara Solusi Alternatif. Kali ini kita akan membahas tentang kejantanan. Nah, untuk kesempatan ini saya sudah bersama seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah owner dan terapis pengobatan tradisional Jenana Marga. Baiklah, kita langsung saja sapa. Pak Edi, Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak Wati. Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV di mana berada pada hari ini. Iya, gimana kabarnya Pak Edi? Kabar yang baik, sehat, astung kare. Iya, 2 tahun kita tidak berjumpa ya, walaupun mungkin di depan layar kita sepertinya vakum, tapi di belakang layar kita masih tetap ya Pak Edi. Jenana Marga masih tetap eksis walaupun mungkin ya seperti tadi di depan layar tidak ya. Ya betul sekali, walaupun kita tidak pernah muncul lagi di layar televisi tapi kita tetap aktif untuk melayani, memberikan solusi pengobatan pada masyarakat. Iya, tapi tetap spesialis kejantanan ya Pak ya? Ya tetap Jenana Marga dari dulu memang spesialis ahlinya pengobatan untuk lemah syawat. Iya, tapi selama pandemi ini berlangsung tentunya juga kebutuhan akan yang satu itu, kebutuhan akan seks pastinya tetap ya Pak Edi. Nah, untuk para kaum laki-laki yang membutuhkan perawatan atau yang memiliki masalah dengan kejantanannya, bagaimana caranya untuk berkonsultasi dengan Pak Edi? Karena selama ini kan kita dibatasi ke sana, dibatasi ke sini, dibatasi apalagi bersentuhan seperti itu. Nah, untuk terapinya itu gimana? Apakah mungkin menggunakan video call? Apa gimana? Bisa sedikit diceritakan Pak Edi? Ya, sebenarnya tidak ada batasan dan jarak ya untuk kita terapi. Walaupun tidak datang ke tempat pengobatan saya tetap melayani lewat HP, lewat konsultasi seperti yang dibilang tadi, video call gitu bisa. Dan selama ini saya mendeteksi lewat HP, lewat video call dan sarana yang diperlukan misalnya media terapi seperti janur dan sebagainya itu saya kirim ke rumahnya seperti itu. Jadi dengan kecanggihan teknologi tentunya tidak ada hambatan ya untuk tetap melakukan terapi, tetap melakukan pengobatan, apalagi para kaum laki-laki yang mungkin selama pandemi, selama dibatasi, mungkin salah satu hiburannya adalah itu ya Pak Edi ya. Ya sebenarnya kan sudah terbukti ya, aktivitas seksual itu harus tetap terjaga agar antibodi kita tetap sehat dan stabil tentunya gitu. Baiklah pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang loyo di rumah, greng di luar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini tentunya pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Kok bisa gitu? Ya bisalah jawabannya seperti itu ya Pak Edi ya. Nah, pemirsa Bali TV, saya sudah tadi perkenalkan Pak Edi, tentunya sudah tidak asing lagi juga buat Anda. Jadi khususnya kaum laki-laki ya, klinik atau pengobatan tradisional Jenana Marga yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 1, nomor 1 Denpasar. Teleponnya 085 102 111 600 ya. Jadi sekali lagi di Jalan Gatot Subroto 1 nomor 1 Denpasar, teleponnya 085 102 111 600. Nah, Pak Edi, saya ingin tahu ya, ini kan kita bicara soal laki-laki, kita bicara soal ngomongin laki-laki, pastinya yang menjadi masalah kan ketidakmampuan ya Pak Edi ya. Nah, mungkin sedikit bisa diulas pengobatan yang dilakukan oleh Pak Edi ini tradisional dan modern ya Pak Edi ya. Tapi gimana sih cara kerjanya? Mungkin di-refresh sedikit ya, karena sudah lama sekali pemirsa Bali TV agak-agak lupa mungkin seperti itu. Silahkan Pak. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya teknik yang saya lakukan adalah teknik menggunakan media janur ya, yang saya sebut janur sakti. Karena janur ini bisa merilekkan, bisa menyembuhkan dan bisa menenangkan gitu ya. Jadi janur ini memang sudah digunakan dari dahulu, temurun-temurun, kita bilang secara tradisi ya.
Cuman saya hanya meneruskan saja gitu. Karena setelah saya amati ternyata janur ini bisa untuk menyembuhkan lemah syahwat. Baiklah, kita jeda dulu dan kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa, tetaplah bersama Bali TV. Setelah beberapa informasi berikut ini, kami akan kembali. Kembali lagi di Solusi Alternatif bersama narasumber yang luar biasa, owner dan terapis pengobatan tradisional Jenana Marga, Bapak Nengah Edi Warsito, yang tentunya Anda tidak asing lagi ya dengan beliau ini. Apalagi yang pernah bermasalah dengan kejantanan dan kini sudah disembuhkan ya. Nah, Pak Edi, kita langsung saja ya. Jadi seperti tadi topik yang akan kita bahas sedikit ini adalah loyo di rumah, greng di luar. Iya. Nah, seperti pertanyaannya tadi, loh kok bisa gitu loh. Iya. Gimana ini Pak Edi? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, bisa saja. Sebenarnya banyak sekali terjadi kasus seperti itu. Loyo di rumah, gerang di luar. Bahkan sebaliknya, gerang di luar, loyo di luar. Iya. Itu sebenarnya banyak sekali faktornya. Yang utama adalah masalah pikiran, psikis, dan perasaan ya, perasaan terhadap pasangan. Tapi selama ini saya banyak sekali menemukan permasalahan seperti ini. Kondisinya seperti itu dan tidak bisa disembuhkan gitu dengan segala jenis terapi, segala jenis obat-obatan tidak mampu. Setelah dicoba dengan jalur niskala, ternyata bisa untuk menyembuhkan seperti itu. Berarti kalau kita secara logika, kalau sudah dengan segala cara tidak bisa diobati, kita harus cari jalan yang lain. Jadi di masyarakat bilang penyakit seperti ini cenderung mengarah ke magic gitu ya. Artinya bisa dikerjai oleh seseorang dan hanya mampu bangun dengan dia sendiri, orang yang mengerjai itu gitu. Jadi orang yang bersangkutan. Ya, jadi artinya ada yang jahil gitu ya, Pak seperti Edi itu. ya. Makanya jangan coba-coba. Nah, kemudian hubungan antara, nah ini kita juga sering dengar ya, seseorang yang sudah melepaskan ikatan duniawi nih, kita ngomongin tentang spiritualis. Nah, seseorang atau seorang spiritualis yang katanya sudah harus yang sudah harus lepas dengan ikatan duniawi. Nah, hubungan seksnya ini gimana? Kan sudah harus tidak boleh dong. Nah, gimana ini kira-kira hubungan antara spiritualis, jadi belepotan saya. Hubungan antara spiritualis dengan hubungan seks gimana? Bisa sedikit dijelaskan? Iya, sebenarnya menurut saya pribadi ya, spiritual dan seksual itu harus sama-sama dijalankan sesuai dengan norma agama yang kita yakini. Seksual harus kita yakini dan kita jalankan dengan pasangan kita. Spiritual harus kita lakukan sesuai dengan kepercayaan kita gitu. Jadi kalau kita bisa menyeimbangkan antara spiritual dan seksual, penyakit seksual yang seperti dibilang tadi itu tidak mungkin bisa ada. Artinya gerang di luar, loyo di rumah, loyo di rumah, gerang di luar. Bagaimana mungkin seorang spiritual itu setiap hari berspiritual, dia melupakan seksual. Sedangkan ada pasangannya di rumah itu yang mungkin dalam hati, gitu kan gak enak, gitu, kayak seperti itu. Kok begini gitu, ada perubahan pola pikir jadinya. Seolah-olah spiritual nomor satu, seksual diabaikan. Begitu juga sebaliknya, kita nggak boleh terlalu menomorsatukan seksual, kita berjalan. Jadi harus seimbang seimbang. Kan di masyarakat kalau sudah spiritual stop seksual seperti itu. Mungkin untuk orang-orang tertentu mungkin sudah lingsir dan sebagainya. Tapi kalau kita masih usia muda dan memungkinkan untuk melakukan itu, kenapa tidak? Karena kan berbagai penelitian sudah membuktikan seksual itu adalah indikator daripada kesehatan. Jadi orang yang kebutuhan seksualnya tersumbat, akhirnya tidak tersalurkan, itu bisa menimbulkan berbagai penyakit begitu ya, betul. Pak Edi. Dan juga selama ini saya banyak menyembuhkan atau membantu permasalahan seperti itu. Artinya tidak bisa di rumah, tidak bisa di luar, bisa di luar, bisa di rumah seperti itu.
walaupun jaraknya jauh, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di Papua dan sebagainya gitu, saya tetap bisa lakukan Iya. bantuan untuk penyembuhan dengan media terapi janur. Walaupun tidak datang, kita bisa kirim media terapinya seperti itu, Mbak Wati. Jadi sebenarnya istilahnya jangan panik gitu. Kalau kita loyo di luar, gerang di rumah, sebaliknya itu nggak usah panik. Yang penting itu tidak berturut-turut. Kalau hanya sekali, ya rileks lah dulu, santai. Kalau 2 kali rileks, kalau 3 kali baru harus kita segera cari solusi. Iya. Pak Edi, pengobatan tradisional Janana Marga ini kan sudah puluhan tahun ya. Ini tahun keberapa nih Pak Edi? Wah, Janana Marga kan dari tahun 2008 ya. Iya, sudah jadi lama. Sudah sekian tahun ya, berarti sudah lebih dari 10 tahun ya. Lebih. Nah, dari sekian tahun sudah berpraktek. Nah, yang mendominasi pasien yang datang itu karena apa Pak Edi? Apakah mungkin karena psikis atau karena faktor X itu magic gitu ya, atau mungkin karena tidak tersalurnya hasrat seksual, nah karena spiritualis itu tadi. Itu kira-kira yang mendominasi itu yang mana? Iya, sebenarnya yang selama ini yang mendominasi adalah masalah ejakulasi dini ya, masalah ejakulasi dini. Terlepas itu apakah beliau itu mentabukan seks dan menomorsatukan spiritual, itu ya yang jelas permasalahan yang sering saya tanya adalah masalah ejakulasi, juga masalah kurang keras, loyo tapi tidak keras, tidak bangun-bangun sama sekali seperti itu. Jadi seperti itulah permasalahannya. Di samping juga permasalahannya sudah menjadi konkret, artinya masalah seksual yang diderita oleh suami, istri pun ikut menderita seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu permasalahannya sudah beda penanganannya, berarti sudah harus diperbaiki pola pikirnya, psikis terhadap seks itu sendiri. Ya, jadi dominan itu masalah psikis ya Pak Edi ya? Ya, masalah psikis. Kadang-kadang kan terlalu banyak iklan ya di medsos itu. Anda begini, minum ini. Anda begini, minum ini. Padahal kita nggak tahu bahannya apa, dan kita beli sama seseorang yang kita tidak lihat, kita tidak ketahui kandungannya seperti apa, kita tidak tahu. Dan terus kalau ada efek samping dan sebagainya, kita bisa mengadu kemana, gitu. Yang salah siapa gitu. Jadi untuk masyarakat ya saya sarankan kalau ingin berobat yang ada tempatnya ada tetap, alamatnya, ya kita gitu bisa artinya yang sudah terdaftar di dinas kesehatan gitu ya. Artinya ada yang bertanggung jawab, yang legal gitu, ada izinnya seperti itu. Jadi untuk yang kasus seperti itu udah sering terjadi. Beli ramuan di luar terus diminum, akhirnya perutnya bengkak dan sebagainya, itu nggak bisa, baru datang gitu. Sebenarnya kalau masalah seksual ini ditangani lebih awal itu lebih gampang penanganannya, kan masih ada janur ini gampang sekali. Kalau sudah parah biasanya baru datang. Biasanya yang datang ke Janana Marga itu sudah jalan terakhir. Iya. Jadi harusnya sejak gejala kita sudah harus mengetahui dong ciri-cirinya. Oh, ini sepertinya saya begini, seperti itu ya Pak Edi ya, sehingga lebih cepat mendapatkan penanganan seperti itu ya. Sebenarnya kalau pengobatan tradisional ini sebenarnya kan dia alternatif ya. Kalau di suatu tempat tidak mampu diatasi, dicarikan alternatif ke tempat yang lain, kan seperti itu. Cuman untuk mencari pengobatan itu harus kita pakai logika gitu. Harus kita lihat dulu kinerjanya dia, berapa tahun dia ya. Jangan sampai baru buka 6 bulan, 3 bulan sudah bilang itu tradisi dan menyembuhkan ribuan orang gitu. Berarti masa baru buka praktek 6 bulan sudah ribuan orang yang disembuhkan, nggak masuk akal gitu. Saya aja sendiri dari 2008 tidak pernah bilang seperti itu, walaupun memang ada gitu. Itu kan tidak boleh untuk dijadikan media promosi. Yang jelas yang sudah berhasil itu yang berbicara. Buktinya saya bisa bertahan sampai sekarang gitu. Iya. Jadi percaya boleh, tapi harus pakai logika juga gitu ya. Tetap harus pakai logika. Jangan langsung telan begitu saja. Misalnya untuk pengobatan kemandulan di Janana Marga kan biasa itu ya. Tapi masyarakat yang memang sudah buru-buru ingin momongan termakan iklan. Ada iklan 1 kali berobat langsung isi. Dari mana rumusnya seperti itu, kan nggak bisa. Kita harus terapi dulu, kita harus cek memang bisa nggak kita bantu kira-kira. Kalau tidak bisa ya saya pasti nyerah. Kalau bisa lanjut.
seperti itu. Nggak asal terima gitu. Jadi teori saya orang yang datang itu harus ada kesembuhan gitu. Iya. Ya, jadi Pak Edi, selain masalah seksual ya, tadi kurang keras, kemudian ejakulasi dini dan sebagainya. Jadi untuk yang pengen mendapatkan momongan juga bisa ya Pak Ya, Edi ya. mendapatkan momongan bisa, cuman persentasenya kecil ya. Mungkin kita kan nggak bisa, itu urusan Iya, yang di iya. atas ya untuk Tuhan. Biasanya ada yang 10 yang berobat yang berhasil cuma 5 Iya, gitu. Jadi nggak bisa kita mengklaim bahwa itu 100%. kita yang bantu. Itu kan sebenarnya ada Iya, kehendak Tuhan. iya. Kecuali kalau masalah seksual yang lain itu bisa kita klaim itu usaha terapi saya gitu. Karena untuk keturunan nggak bisa. Apalagi satu kali terapi langsung isi. Ya, ini terapis jujur ini. Dari 10 orang yang datang 5. Iya. Iya, jadi maksimal ya itu ya. Iya. Iya. Jarang 100% Iya. yang saya berhasil menyembuhkan untuk masalah kemandulan keturunan itu jarang sekali. Tapi kalau untuk urusan seksual itu 99% saya berani. Bisa dibuktikan Jananu Marga eksis sampai sekarang. Dari Iya, 2008 sampai sekarang itu artinya apa? Kan Sudah bisa, berapa tahun itu ya? Sudah Jadi bertahun-tahun dihitung sendiri. dihitung sendiri. Dan tempatnya di sana aja, nggak Iya. berubah-ubah. Dan selalu berusaha melengkapi apapun itu, apakah itu dari perizinan biasanya ada dinas kesehatan dan sebagainya. Iya. Ya, jadi pemirsa, apapun penyebab dari ketidakmampuan Anda memfungsikan diri sebagai laki-laki, diranjang maksudnya, jadi pengobatan tradisional Janana Marga adalah solusinya. Yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 1, nomor 1 Denpasar, teleponnya 085 102 111 600. Sudah ada izin dari Dinkes ya Pak Edi ya, Ya, kemudian juga sudah IPATRI, tergabung di IPATRI dan AP3I. Nah Pak Edi, selain menyembuhkan dengan terapi Janur Sakti, ini kan juga ada minyak TU Janur Sakti. Ya. Nah mungkin bisa sedikit diulas lagi tentang minyak TU Janur Sakti ini. Ya, minyak TU itu bahannya alami ya, dari bahan akar-akaran, dari janur. TU itu artinya tambah ukuran ya. Jadi minyak ini sudah terbukti mampu memaksimalkan ukuran, memaksimalkan panjangnya gitu ya. Tapi dalam tanda kutip. Jadi itu saya yang tentukan bisanya berapa senti, diameternya berapa mili. Biasanya paling panjang berapa nih bisa? Banyak sih, bukan 1 meter ya. 1 meter nggak bisa kita seperti saya yang minta 15 gitu misalnya, bisa? Kita lihat dulu kerangkanya, iya. kita lihat dulu kerangkanya. Mungkinkah orang ini kalau 15 kan kita nggak bisa begini kayak apa, susah ya ceritanya. Jadi kita juga harus memastikan ketebalan kulit, bentuk kerangkanya seperti apa, ini nambahnya lagi berapa. Tapi kalau udah 3 atau 5 itu udah pasti. Senti ya, bukan meter gitu. Iya. Senti udah bisa. Iya. Kalau kulitnya tebal, itu kayak badak itu memang agak susah. Apalagi sudah pernah korban suntik itu memang memerlukan waktu dan hampir jarang berhasil. Cuman keberhasilannya 10% aja gitu kalau udah disuntik. Jadi ada yang sudah disuntik datang ke ini gitu ya? Banyak saya menerima seperti itu, cuman saya nggak berani tangani, takut kecewa. Dia kan dari hasil pemeriksaan saya udah tidak memungkinkan, kok tebal dia, bentuknya kayak jaju 5 pangsa gang itu, tahu ya, gitu besar kayak botol seperti itu dan sisa. Dan kalau sudah kena seperti itu, kalau berhubungan harus ada air hangat di sampingnya untuk kompres. Wah repot kan gitu. Jadi misalnya kalau kita pas lagi jalan-jalan sama pasangan harus bawa air hangat, 1 termos, kompres baru dia mau. Kalau enggak sakit luar biasa Mawati. Pengakuan yang sudah pernah di korban suntik itu ya, demam dingin, panasnya naik turun dan sebagainya. Nah Pak Edi, ada juga nih yang menanyakan caranya itu gimana? Ini kan kita pakai minyak dengan cara diurut. Nah ini cara kerjanya itu bagaimana? Apa diurut di klinik atau dibawa ke rumah, itu gimana Pak Edi? Ya, itu minyaknya dibawa ke rumah, dipijat sendiri di rumah gitu. Saya nggak pernah mijat di klinik karena banyak sekali kasus-kasus orang dipijat-pijat malah menjadi dibilang pelecehan dan sebagainya. Jadi saya memang tidak pernah memijat. Jadi saya
ajarkan tata caranya, saya jelaskan bagaimana cara kerja minyak ini gitu. Jadi aman ya, tidak ada efek samping, itu yang penting. Dan banyak yang bertanya kalau diperiksa itu melalung enggak gitu ya, buka baju enggak gitu ya. Enggak sih, cuma pakai CD saya periksa jalur energinya, saya periksa bentuk kerangkanya, lihat secara energi gitu. Jadi tidak telanjang semuanya gitu. Dan minyaknya kan banyak yang bertanya, mungkin saja pusing, benar apa enggak itu gitu kan. Cara kerjanya adalah semasih Mr. P pria itu bisa kecil dan bisa besar, minyak itu pasti bisa bekerja. Kenapa Mr. P itu kecil pada saat tidak ereksi? Karena tidak ada aliran darah kan. Kenapa Mr. P pria itu tegang dan keras saat ada rangsangan? Karena ada aliran darah. Jadi minyak ini bekerja memperlebar pembuluh darah. Jadi aliran darah yang kita yang kita proses untuk melebar. Jadi ereksinya pasti meningkat dan ukurannya berubah. Gitu. Jadi itu juga artinya bahwa walaupun keberhasilan, berarti 99% keberhasilan gitu ya Pak Edi ya. Iya, karena seperti tadi yang sudah kayak jajau 5 pangsa gitu ya, nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa. Jadi Pak Edi, aman ya. Aman sekali, ya aman sekali. Banyak yang bertanya, mungkinkah gimana cara kerjanya? Nah, kandungannya nih, ada yang bertanya, masa sih dari minyak kelapa aja kok bisa? Apa nggak dicampurin dan dipakai zat-zat kimia dan sebagainya? Nggak ada zat kimianya. Kita mencari bahan-bahan yang memang benar-benar bisa diprogram, yang mengeluarkan minyak. Itu sebenarnya bukan dari minyak kelapa. Jadi kita proses pemanasan dari akar-akar tertentu ya. Nanti kalau saya sebutin ditiru sama Mbak Wati nanti jadi saingan saya gitu. Jadi minyaknya kita proses pemanasan kayak destilasi itu ya. Ada destilasi, dipanesin. Jadi dia keluar minyaknya disaring. Kita pisahkan zat airnya gitu. Kita minyaknya kita saring gitu. Dan saya buatnya tidak bisa banyak-banyak. Kalau bisa banyak-banyak mungkin saya produksi 100. Nggak bisa karena itu bermain dengan energi dan keyakinan gitu ya. Jadi tidak bisa kita yang tentukan saya mau buat 1000 botol, nggak bisa. Paling 1 bulan tuh 3-5 botol ya. 10 botol lah maksimal yang banyak. Iya. Pak Edi, sayang sekali ya waktu kita sudah semakin menipis. Mungkin ada pesan untuk para pemirsa di rumah, gimana sih harusnya agar kita tetap jantan dan tetap greng di rumah? Iya baik, sebenarnya saya sih tidak ingin menyampaikan pesan gitu ya. Saya hanya ingin berbagi untuk menjaga kesehatan seksual di rumah gitu ya. Karena kalau kesehatan seksual terganggu, yang merasakan dampaknya adalah pasangan kita sendiri gitu. Jadi harus dicarikan solusi untuk mengatasi masalah itu. Baik Pak Edi, terima kasih untuk bincang-bincangnya, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kedatangannya ya. Sebenarnya sih banyak masih yang kita ingin tahu ya tentang kejantanan ini, tapi ya karena kita terbatas waktu. Nah pemirsa, akhirnya hanya sampai di sini saya menemani Anda di Solusi Alternatif bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Nengah Edi Warsito, owner dan terapis pengobatan tradisional Jandana Marga yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 1, nomor 1 Denpasar, teleponnya 085 102 111 600. Akhirnya, saya Wati Ananta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.